Ibu Kota Nusantara atau IKN, kota yang dirancang bukan hanya sekedar sebagai ibu kota saja, tapi juga sebagai pusat segala aktivitas, baik perekonomian, perkantoran, dan aktivitas apa lagi ya. Tapi apakah dengan berletak di Kalimantan bakal jadi tempat yang ideal atau strategis buat ibu kota baru kita? Lalu apa hubungannya KN dan Megatrust? Emang ada ya? Subscribe. Oke, sebelum kita lanjut, jadi apa sih Megatrust ini? Dan kenapa harus ada IKN juga dikait-kaitkan dengan Megatrust? Nah, jadi sebelum kita lanjut, gue jelasin dulu apa itu Megatrust. Barangkali ada yang belum tahu, termasuk gue, karena gue juga bisa dari Google lah. Jadi Megatrust itu adalah gempa bumi berdorongan besar atau biasa disebut dengan gempa bumi Megatrust. Terjadi pada zona subduksi di sepanjang batas lempeng konvergen destruktif. Sorry, ini gue belibet karena gue baca ya bre. Di mana satu lempeng tektonik terletak di bawah lempengan yang lain. Jadi gimana ya? Ya gini. Ya begitu bre. Nah, sebelum gue lanjut ke bahas tentang Megatrust ini dan hubungannya dengan IKN itu apa, gue tuh mau cerita dulu. Sebenarnya gue keinget dengan salah satu cerita karena kebetulan gue tinggal di Wonosobo, jadi gue tahu itu. Kata Mbah Fanani, salah satu orang yang sampai sekarang masih ada, orang yang bertapa di dataran tinggi Dieng, dan katanya sih udah puluhan tahun atau ratusan tahun, gue juga nggak tahu. Dan pas ditanya kapan pulang, katanya mau nunggu perahu gitu atau kapal. Nah, di sini gue jadi mikir gitu, mana ada kapal di gunung ya kan? Tapi gue pikir-pikir lagi dan gue ingat bahwa dataran tinggi Dieng itu adalah gunung perahu, yang mana gue jadi cocok logi gitu. Mungkin gak sih banjirnya sampai ke Dieng gitu kan? Kalau dipikir-pikir ya mana mungkin ya kan. Tapi kalau kita lihat ke belakang jauh gitu, cerita tentang Nabi Nuh yang buat kapal di atas gunung, mana mungkin ya kan ada orang yang percaya bakal ada banjir sampai ke atas gunung. Nah, karena belakangan ini banyak banget video-video atau teori-teori tentang Megatrust ini, gue jadi ingat tentang cerita ini. Apakah mungkin gunung perahu itu perahunya bakal jadi perahu gitu, atau gunung perahu terus nanti banjirnya sampai ke puncak gunung perahu gitu? Terus apa tuh hubungannya antara Megatrust ini dengan IKN? Nah, sebelum gue lanjut, gue harus ngomong dulu nih. Dalam video ini sebenarnya gue cuma ingin menceritain apa yang ganjil yang ada di otak gue gitu. Jadi jangan dipercaya 100% karena ini hanya teori liar gue aja, dan jangan berkonspirasi dengan apa yang gue katakan, karena ini bukan berarti ini bakal terjadi 100% benar, itu enggak. Gue cuma menyampaikan apa yang ganjil yang ada di kepala gue aja. Jadi yang gue pikirin pertama kali di otak gue pas gue sadar gitu bahwa udah beberapa minggu belakangan ini pemberitaan tentang Megatrust ini semakin gencar banget dan semakin banyak dan semakin sering juga konten kreator di berbagai platform sosial media ngebuat video tentang Megatrust. Dan tentu saja dong gue harus buat ya kan. Nah, jadi yang pertama, IKN itu pindah karena Megatrust. Sekali lagi ini teori yang ada di kepala gue dan yang sedang gue pikirkan, yang kebetulan menurut gue ganjel gitu. Jadi kenapa gue bisa berpikiran seperti itu? Karena ya tentu saja, kenapa ibu kota itu harus pindah secepat itu dan urgensinya apa gitu? Ibaratnya nggak ada angin, nggak ada hujan, ibu kota mau pindah nih kayak gitu. Sejak kemarin ada pemberitaan tentang Megatrust ini yang katanya tinggal nunggu waktu, tapi waktunya nggak tahu kapan. Gue jadi mikir, apakah emang IKN ini dibuat atau dalam arti ibu kota negara kita harus pindah itu gara-gara bakal terjadi Megatrust di Pulau Jawa gitu, yang mana sebenarnya udah viral banget dan udah tersebar di mana-mana tentang ilustrasi terjadinya Megatrust, yang mana gempa itu bakal terjadi di Pulau Sumatera, Jawa, dan sampai ke Bali, bahkan gue lihat sampai ke Sulawesi kalau nggak salah. Dan di situ
Pulau Jawa itu tenggelam. Ya mungkin itu cuma ilustrasi dan terjadi atau enggaknya gue juga nggak tahu, mungkin pas hari kiamat nanti ya bakal terjadi yang kayak gitu. Tapi kalau dalam waktu dekat ini mungkin enggak kali ya. Tapi itu sih yang jadi pikiran gue, apa jangan-jangan ibu kota kita pindah gara-gara ada megatrust ini. Karena secara gimana ya, Kalimantan itu adalah tempat yang paling aman dari gempa. Bukan paling aman sih, emang gak ada tempat yang aman di dunia ini menurut gue sih. Tapi sejauh ini kalau dari gempa ya Kalimantan adalah pilihan yang paling tepat menurut gue gitu. Lalu teori yang kedua, ini agak sedikit liar dan gue juga nyebutnya agak sedikit takut sih, karena takut berkonspirasi gitu. Bahwa sebenarnya isu tentang megatrust ini atau pemberitaan tentang gempa besar ini yang bakal berpotensi tsunami, bahkan sampai Pulau Jawa tenggelam atau apapun itulah, ini tuh sebenarnya hanyalah isu yang dibuat-buat demi mendukung IKN. Sebenarnya gak takut sih ngomong sih, tapi sekali lagi gue cuma ngomong yang ada di kepala gue, jadi nggak 100% benar. Ya mungkin ada benarnya juga, ya bisa jadi kan itu adalah sebenarnya isu yang dibuat-buat, tapi sebenarnya emang ya pemberitaan atau kabar tentang adanya megatrust ini atau gempa berskala besar atau berkekuatan yang amat sangat besar ini sebenarnya udah lama gitu dikabarkan, dan hampir setiap tahun tuh muncul berita-berita kayak gini. Tapi emang sekarang kebetulan aja momennya sangat tepat sekali dengan HUT RI ke-79 yang mana bertempat di IKN. Dan tentu saja gue langsung bercocok logi, apakah ini jangan-jangan isu yang dibuat-buat supaya buat mendukung IKN. Karena ya memang ada gitu strategi yang mana membuat isu kepanikan, ketakutan yang menggiring orang-orang akhirnya mau nggak mau harus percaya dan mau nggak mau harus ikut gitu. Dan sekali lagi ini teori ya, teori. Ini cuma cocok logi gitu ya. Jadi buat gue aja lah di kolom komentar ya kan. Dan yang ketiga adalah menurut gue agak lebih menakutkan lagi sih. Yang ketiga ini sebenarnya para elit-elit politik atau para pejabat negara, petinggi-petinggi negara sebenarnya udah tahu bahwa megatrust ini bakal terjadi di Pulau Jawa dan menenggelamkan, kalau nggak menenggelamkan paling kayak membuat Pulau Jawa porak-poranda berantakan gitu. Makanya Garuda di IKN dibuat nunduk. Tapi ini sih lucu-lucuan aja ya buat nunduk. Mungkinan yang nggak seperti itu. Kalau memang mungkin pejabat-pejabat yang tinggi itu, pejabat-pejabat negara yang kelas tinggi itu atau elit-elit politik negara udah tahu tentang megatrust, kemungkinan ya mungkin itu jadi salah satu alasan sih kenapa IKN harus segera dibuat dan ibu kota harus segera pindah ke sana. Karena di sisi lain emang kalau sampai ibu kota sebuah negara lumpuh ya bahaya gak sih? Ya kemungkinan bahaya lah. Nah jadi mungkin kalau memang benar para elit-elit politik negara itu udah tahu tentang megatrust ini yang mana fix benar-benar akan terjadi dalam waktu yang dekat, ya itu bakal jadi salah satu alasan yang paling kuat buat mereka mindahin ibu kota negara ke Kalimantan sih. Karena hal ini tuh didukung dengan berbagai faktor yang menurut gue kalau dicocok logikan itu cocok gitu. Salah satunya adalah pas banyak sekali pemberitaan, nggak ada investor satupun yang deal pada saat itu gitu untuk invest di IKN, tapi IKN masih tetap gas dibangun terus dan masih tetap dipercepat dan semua pejabat masih dengan optimisme yang sama gitu. Dan kalau dicocokkan dengan sekarang ya nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu di belakang itu gitu. Apalagi kita tahu sendiri bahwa IKN itu berdiri di atas tumpukan batu bara yang mana tentu saja dong tanahnya kering dan air ya udah pasti susah lah. Tapi kalau listrik susah menurut gua agak terlalu dipikir gitu ya, karena ya masih ada sendir gitu. Sorry bukan sendir, masih ada tenaga surya gitu kalau listrik. Tapi kalau air yang susah pasti ya buat mendatangkan air harus bawa dan tempat yang sangat jauh dong ke IKN. Tapi kok jadi kemana-mana ya? Ya, tapi intinya itulah. Sebenarnya gue masih banyak lagi teori-teori serta hal-hal yang gue pikirin tentang megatrust dan IKN ini. Tapi udahlah 3 aja lah. Gue mau nyampein gitu ya. Takutnya nanti ada apa-apa lagi, ya kan? Tapi sih gue lebih percaya Tuhan sih daripada The Simpsons.
Nah, jadi kesimpulannya kalau memang benar IKN dipindah karena alasan megatrust yang selama ini mungkin disembunyikan dan pemerintah sudah pada tahu tentang megatrust ini bakal terjadi, sekarang terjawab sudah sih. Kenapa ibu kota harus cepat-cepat pindah dan kenapa IKN harus cepat-cepat jadi? Itu sih jawabannya. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini, walaupun masih sedikit canggung. Dan itu kenapa gue dari kemarin pas membuat video-video belakangan ini kameranya harus kayak gini, karena tripod gue rusak deh, jadi ya harus gue pegang. Oke, mungkin itu aja. Gue Afif Ardianto, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa seperti biasa debat gue di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe.